Selamat datang di channel ini dan selamat hari Minggu. Sahabat-sahabatku yang terkasih, hari ini kita tiba di masa Prapaskah ketiga. Bisa dikatakan kita hampir melewati setengah dari perjalanan di masa tobat ini. Oleh karena itu, pertanyaan penting bagi kita ialah sejauh mana kita telah membarui diri dan bertobat di masa ini. Berhubungan dengan pertanyaan ini, saya suka mengutip sedikit perkataan dari Paus Fransiskus yang diposting di Instagram beliau beberapa waktu yang lalu. Paus Fransiskus mengatakan, ketika saya mengaku dosa, itu untuk menyembuhkan jiwa saya. Pusat dari sakramen pengakuan bukanlah dosa yang kita nyatakan, tetapi cinta ilahi yang kita terima, yang selalu kita butuhkan. Pusat sakramen ini adalah Yesus yang menunggu kita untuk mendengarkan dan mengampuni kita. Marilah kita berdoa agar kita dapat mengalami sakramen rekonsiliasi dengan kedalaman yang diperbarui untuk merasakan pengampunan dan belas kasihan Tuhan yang tidak terbatas. Refleksi Paus ini hendak menekankan bahwa yang terpenting di masa tobat ini ialah pembaruan diri dengan berfokus pada cinta ilahi yang kita terima. Dengan mengalami ini, kita akan selalu terpanggil untuk melakukan pembaruan diri yang lebih dalam. Bacaan pertama hari ini mengisahkan tentang hukum Taurat yang diberikan oleh Allah melalui Musa. Perlu diketahui bahwa kitab suci tidak pernah menampakkannya dengan istilah hukum Allah, tetapi dengan istilah 10 firman Allah. Sebab ini bukanlah undang-undang yang dipatuhi semata-mata karena takut mendapat hukuman, tetapi untuk mengantar manusia pada hidup yang lebih baik. Inilah peraturan yang membuat manusia lebih manusiawi atau membuat hidup manusia lebih selaras dengan status luhurnya, yaitu sebagai umat Allah. Lantas bagaimana caranya agar kita bisa hidup sesuai dengan kehendak Allah? Jawabannya ialah lihatlah salib. Santo Paulus dalam bacaan kedua mengatakan bahwa kami memberitakan Kristus yang tersalib, suatu sandungan bagi orang Yahudi dan kebodohan bagi orang bukan Yahudi. Tetapi bagi mereka yang dipanggil, Kristus yang tersalib adalah kekuatan dan hikmat Allah. Sebab di atas salib itulah nampaklah cinta dan kasih Allah yang paripurna dan sangat mengagumkan. Tak ada cinta yang sedalam dan seagung itu. Ketersentuhan akan kasih itulah maka kita akan diantar pada pertobatan. Pada saat itu kita akan menuruti kehendak Yesus di dalam bacaan Injil, yaitu kita akan merombak bait Allah diri kita masing-masing dan bersama dengan Yesus membangunnya kembali, agar kelak bersama-sama dengan Yesus pula kita akan mengalami kebangkitan. Sahabat-sahabatku yang terkasih, berdasarkan bacaan-bacaan hari ini, marilah kita merenungkan sejumlah permenungan berikut ini. Pertama, kita dapat belajar dari 10 firman Allah. Ke-10 firman tersebut mengatur hubungan manusia dengan Allah dan hubungan antar manusia. Pertobatan hendaklah juga demikian. Pertobatan kita kepada Allah haruslah dibarengi dengan pertobatan kita kepada sesama manusia. Sebab pertobatan adalah suatu kesatuan yang utuh, tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Dalam arti tertentu, relasi pertobatan yang sehat dengan Allah dan manusia adalah dua sisi mata uang yang bergerak sejalan.
Tidak mungkin kita selalu berdoa kepada Tuhan dengan tekun. Kita juga berseru-seru kepada Tuhan untuk memohon pengampunan, bahkan menyuarakan pertobatan kepada Tuhan dengan tegas. Tetapi dalam hidup kita sehari-hari, kita berkata-kata kasar kepada orang lain, mencaci maki orang lain, mengata-ngatai orang lain, bersikap seolah kita yang lebih benar daripada orang lain, dan juga tindakan-tindakan lain yang tidak terpuji di hadapan manusia. Oleh karena itu, pertobatan haruslah berjalan dua arah, yaitu pertobatan kepada Tuhan dan pertobatan kepada sesama. Kedua, dalam permenungan saya, dengan memandang Yesus yang tersalib, semestinya kita sadar juga bahwa kita harus menghormati sesama manusia. Berdasarkan kata-kata Santo Paulus pada hari ini, saya suka merenungkannya seperti ini. Ketika kita memandang salib, kita akan melihat betapa kejamnya sekumpulan manusia yang tega meludahi, memukul, memfitnah, mengata-ngatai seorang manusia yang bernama Yesus. Pasti ada rasa sedih dan rasa berdosa ketika kita memandang salib. Apalagi ketika kita mencoba mengambil peran sebagai Yesus di dalam peristiwa penyaliban itu. Kita akan merasakan betapa pahitnya kehidupan ini jika kita harus menghadapi kejahatan manusia lain terhadap diri kita. Tetapi toh di dalam hidup kita, kita masih memperlakukan sesama kita sama seperti orang Yahudi memperlakukan Yesus di dalam peristiwa salib. Ada baiknya ketika kita hendak memfitnah orang lain, ketika kita hendak mengata-ngatai orang lain, bahkan berbicara yang tidak baik tentang orang lain, ataupun ketika kita bergosip tentang orang lain, atau kita berbuat jahat kepada orang lain, ingatlah bahwa pada saat yang sama kita sedang menambah beban salib di pundak orang lain. Oleh karena itu, marilah kita mengurangi beban orang lain daripada kita menambah beban penderitaan mereka. Ketiga, bait Allah itu adalah diri kita sendiri. Maka masa Prapaskah adalah masa yang tepat untuk merombak kembali bait Allah diri kita dari semua sifat, sikap, karakter, dan perilaku-perilaku yang tidak baik, yang merugikan orang lain, dan juga yang tidak pantas di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama. Marilah kita meminta pertolongan dari Tuhan agar bersama-sama dengannya membangun kembali bait Allah diri kita selama masa tobat ini, sehingga kelak di hari raya Paskah nanti kita akan benar-benar bangkit dari dosa-dosa kita untuk menjadi manusia yang baru. Tuhan memberkati kita semua.